32508 akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Diversifikasi Energi Arab Saudi melalui Manajemen Energi Kebijakan Nasional Renewable Energy Program. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Arab Saudi selama puluhan tahun sangat bergantung pada minyak bumi sebagai sumber utama pendapatan negara. Ketergantungan ini mendorong pemerintah melakukan transformasi besar melalui Saudi Vision 2030, salah satunya dengan diversifikasi energi. Potensi geografis Arab Saudi yang kaya sinar matahari dan angin dimanfaatkan melalui National Renewable Energy Program untuk mengurangi konsumsi minyak domestik, menekan emisi karbon, serta mencapai target bauran energi nasional 50%, energi terbarukan dan 50% gas alam pada tahun 2030. Next. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran National Renewable Energy Program (NREP) dalam mendukung target bauran energi Arab Saudi 50% gas, 50% energi terbarukan pada tahun 2030. Yang kedua, apa saja inovasi teknologi seperti otomasi dan digitalisasi yang diterapkan untuk mengoptimalkan potensi energi surya dan angin di wilayah Timur Tengah dan Asia. Yang ketiga, sejauh mana kebijakan energi Arab Saudi mampu menarik investasi sektor swasta dan mempercepat lokalisasi industri energi terbarukan. Saya Alma Zahra dengan NIM 101325148. Baiklah, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, menganalisis efektivitas kebijakan National Renewable Energy Program dalam mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi agar tidak bergantung sepenuhnya pada minyak bumi. Yang kedua, mengidentifikasi kontribusi teknologi inovatif atau elektrifikasi dan otomasi dalam meningkatkan efisiensi dan stabilitas jaringan energi terbarukan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak kolaborasi antara pemerintah atau Kementerian Energi Saudi dan sektor teknologi global dalam mempercepat transisi energi di wilayah MENA atau Middle East and North Africa. Kemudian yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi Kementerian Energi Arab Saudi, publikasi World Economic Forum, dan IRENA, serta buku dan jurnal ilmiah terkait energi terbarukan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengkaji kebijakan National Renewable Energy Program atau NREP, inovasi teknologi, serta dampak ekonomi dan lingkungan dalam mendukung target bauran energi Saudi tahun 2030. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep kerja dan jenis-jenis. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, nama saya Iga Dinta Ferira dengan NIM 101325183. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep kerja. National Renewable Energy sendiri adalah inisiatif strategi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menekan penggunaan minyak, gas, dan fosil dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Mereka memiliki visi misi yang dinamai dengan Vision 2030. Target mereka sendiri adalah mencapai 50% penggunaan energi terbarukan dan juga 50% gas alam yang digunakan untuk pembangkit listrik pada tahun 2030. Hal ini didorong oleh pertumbuhan yang pesat melalui kapasitas energi terbarukan yang di wilayah MENA dan pada lingkungan ekonomi dan faktor lainnya. Konsep kerja yang pertama adalah menggunakan sistem lelang IPP. Sistem lelang IPP merupakan
sistem yang dimana pemenang lelang menandatangani kontrak pembelian tenaga listrik jangka panjang yaitu 20-25 tahun. Sistem lelang ini juga dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Hal ini terbukti dengan Arab Saudi mampu mencapai target produksi listrik tenaga surya dengan biaya paling rendah di dunia. Lalu, yang kedua adalah menjamin investasi melalui Power Purchase Agreement atau PPA jangka panjang. PPA jangka panjang ini adalah di mana negara Arab Saudi bekerja sama oleh pembeli lelang untuk melakukan kerjasama dengan jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah menentukan lokasi proyek berbasis data melalui Renewable Reuse Atlas, yaitu menyediakan database digital bagi pengembang untuk memantapkan potensi geografis, ketersediaan lahan, dan juga dampak lingkungan sebelum mengajukan penawaran. Di Renewable Reuse Atlas ini juga pemerintah Arab Saudi melakukan stasiun pengukuran, yaitu membangun sekitar lebih dari 1.200 stasiun pemantauan untuk mengukur radiasi matahari dan juga kecepatan angin di seluruh provinsinya pada negara Arab Saudi. Lalu ada jenis-jenis renewable energy. Yang pertama ada energi surya atau solar energi. Pemanfaatan energi surya sendiri ini dilakukan dengan mengubah sinar energi surya menjadi energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah mengubahnya menjadi dengan menggunakan panel surya yang berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, energi surya juga dimanfaatkan melalui sistem pemanas. Pemanfaatan energi surya sendiri di negara Arab Saudi dilakukan dengan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakatnya di negara Arab Saudi serta menekan emisi karbon sebagai bagian dari Vision 2030. Lalu yang kedua adalah energi angin. Energi angin ini dimanfaatkan dengan mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik menggunakan turbin angin. Ketika angin berhembus, baling-baling akan berputar dan disalurkan ke generator. Generator ini kemudian akan menghasilkan energi yang dapat disalurkan ke jaringan listrik atau disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Biasanya dibangun di daerah-daerah yang memiliki kecepatan angin yang tinggi. Arab Saudi semakin serius memanfaatkan energi angin sebagai sebagian dari diferensi sumber energi dan mengurangi ketergantungannya pada minyak bumi. Negara ini memiliki potensi angin yang cukup besar di wilayah utara, apalagi di wilayah bagian gurun. Potensi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih yang kompetitif yang dapat menekan emisi gas karbon. Lalu, yang terakhir ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom, terutama melalui proses fiksi nuklir yang memecah inti atom menjadi beberapa seperti uranium dan plutonium yang menghasilkan energi panas yang cukup besar. Energi panas ini kemudian disalurkan hingga menjadi uap yang menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemanfaatan energi nuklir sendiri di Arab Saudi sudah direncanakan dan sudah disediakan untuk pasokan listrik yang stabil, mendukung resiliensi pengurangan ketergantungan pada minyak dan gas bumi. Pengembangan energi nuklir juga bertujuan meningkatkan kemampuan energi nasional dan mendukung Vision 2030. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gravito Syaputra, NIM 101325108. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sumber energi terbarukan, yaitu energi surya, energi angin, dan energi nuklir. Kelebihan yang pertama dari energi surya yaitu potensial sinar matahari sangat besar dan tersedia sepanjang tahun.
Dan yang kedua, ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon saat operasi. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangan pertama dari energi surya yaitu efisiensi panel menurun akibat debu dan badai pasir. Yang kedua, membutuhkan lahan luas untuk skala besar. Yang kedua yaitu ada energi angin. Kelebihan dari energi angin sendiri, yang pertama menghasilkan listrik tanpa polusi udara. Yang kedua yaitu potensi angin cukup besar di wilayah tertentu, terutama di daerah utara dan pesisir. Untuk kekurangan yang pertama yaitu kecepatan angin tidak selalu stabil. Yang kedua, menimbulkan dampak visual dan kebisingan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari energi nuklir. Kelebihan yang pertama yaitu menyediakan listrik stabil sebagai base load. Yang kedua, tidak bergantung pada cuaca atau kondisi alam. Sementara untuk kekurangannya yaitu resiko kecelakaan nuklir berdampak besar, terutama yaitu kebocoran radiasi nuklir. Selanjutnya yaitu ada pengolahan limbah radioaktif kompleks dan sangat mahal. Dari beberapa hasil yang didapatkan oleh kelompok kami, maka didapatkan kesimpulan yaitu National Renewable Energy Program atau NREP terbukti menjadi pilar utama transisi energi Arab Saudi dalam mendukung Saudi Vision 2030 melalui integrasi energi, surya, angin, dan nuklir, serta mekanisme lelang IPP yang transparan. Arab Saudi berhasil menekan biaya produksi listrik, mengurangi ketergantungan minyak, dan menarik investasi global. Meskipun menghadapi tantangan lingkungan dan teknis, NREP berhasil memposisikan Arab Saudi sebagai calon pemimpin global dalam energi bersih dan hidrogen hijau di masa depan. Terima kasih.